Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden nomor urut 1 sudah datang melihat lingkungan di mana Papua atau orang Imeto khususnya yang ada di kota yang ada di Kopi. Pertama-tama sebagai pengawas hukum mewakili teman-teman yang ada di hukum saya ucapkan banyak terima kasih pada Pak Anies nomor 1 dan Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Tidak banyak hal yang kami sampaikan. Bapak datang lihat di sini dengan keberadaan masyarakat kami di sini. Pertama, lihat kehidupan masyarakat di sini. Itu yang pertama, lihat kehidupan masyarakat terutama perumahan. Kondisi yang ada di sini. Kami percaya bahwa insya Allah mudah-mudahan Bapak Anies dapat terpilih sebagai presiden, pasti akan lihat kondisi yang ada di Papua, terutama permasalahan lebih khusus lagi Papua Papua. Di sini ada beberapa suku yang tergabung dalam Papua Imeto, di Jawa, dari Moi, ada tergabung di dalam lingkungan ini. Semuanya orang Papua. Maka saya sampaikan bahwa Bapak lihat saja kondisi ini. Kalau mau dilihat otsus, ya sudah tersentuh pemerintah pusat yang memerlukan, tapi yang menggunakan, yang kelola yang kurang tepat, mungkin. Di situ akal masyarakat ini tertinggal terus. Apabila Bapak terpilih, tolong Bapak melihat hal ini, terutama dan otsus ini. Ini dua ini supaya tersentuh pada masyarakat. Benar-benar membangun masyarakat yang hidupnya miskin. Sebenarnya manusia ini tidak miskin, semua kaya, cuma dia kurang mempergunakan daya pola hidupnya yang baik. Mungkin itu juga terima kasih banyak sudah bisa lihat keadaan masyarakat terutama ibu-ibu. Kalau Bapak sudah begini, tolong juga ibu juga melihat ibu-ibu, kaum perempuan. Karena semua manusia yang ada ini karena ibu. Maka kami juga ucapkan terima kasih atas asosiasi yang tinggi untuk datang melihat kami di sini. Yang lain lagi yang kami berikan, Bapak lihat kondisi keberadaan di Kota Sorong. Lebih khusus lagi kami di orang Imeto yang ada di Kompleks Pokoda ini. Bapak lihat saja kondisi rumah-rumah. Kenapa bisa mereka pindah? Ada pindah ke mana? Saya sendiri juga ketua lembaga masyarakat yang tidak tahu mereka ada ke mana. Bangun saja sudah tidak bisa. Bangun rumah saya sudah tidak bisa. Uang dari mana? Nah, sebenarnya pemerintah kota tidak mampu untuk membangun itu. Ada seperti itu. Yang terakhir, karena Bapak kalau sudah duduk dan jadi presiden, apa nanti ya? Yang kawan ini kalau kita kawal. Bukan masalah pemerintahan itu turun dan pusat pemerintahan terus biarkan. Harus dikawal dari pusat kawal ke daerah gubernur, wali kota, bupati harus perlu dikawal. Jadi perintahkan bahwa ke distrik dan kampung-kampung perlu dikawal. Itu yang belum ada. Dikawal tapi selalu dipegang di ekor seperti suara. Jadi itu ada tekanan-tekanan. Mungkin demikian penyampaian saya. Makanya saya sampaikan terima kasih dan saya kembalikan. Terima kasih Bapak Iso, Bapak Suku di sini. Dan memang kondisi yang ada di tempat ini itu kondisi yang datang melihat tidak perlu dijelaskan sudah terlihat. Kita tidak perlu menggunakan telinga, cukup pakai mata sudah langsung paham. Betul, betul. Cukup pakai mata, begitu lihat langsung tahu ada masalah besar dan ada ketidakadilan, ada perhatian yang kurang. Jadi ini sebabnya mengapa kami datang di sini. Kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa kami sekarang berjuang untuk bisa melakukan perubahan
supaya ini yang berkali-kali kami sampaikan, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Yang besar boleh besar, tapi yang kecil jangan kecil terus. Harus membesarkan yang kecil, menguatkan yang lemah, tanpa melemahkan yang kuat. Dan itu perubahan yang kami ingin lakukan. Jadi kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua di sini, keinginan itu, mohon doanya, mohon dukungannya, supaya keinginan untuk melakukan perubahan ini bisa dilaksanakan nanti. Termasuk untuk pemukiman di sini. Saya tadi masuk ke salah satu rumah menyaksikan. Ada perubahan. Harus ada perubahan. Dan perubahan ini untuk siapa? Lihat wajah mereka. Kita ingin mereka punya masa depan yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Kita ingin anak-anak ini satu saat bisa mengatakan bersyukur bahwa negara hadir, menjaga kesehatannya, memberikan kesempatan pendidikan, sehingga punya masa depan yang lebih baik. Jadi anak-anak inilah yang menjadi impian kita, keinginan kita untuk mereka menyaksikan masa depan lebih baik lewat perubahan. Jadi biarkan mata bahagia hari ini nanti menjadi mata orang dewasa yang bahagia juga. Jangan sampai mata bahagia ada pada anak-anak, dan ketika dewasa matanya tidak lagi menggambarkan kebahagiaan, tapi menggambarkan rasa suram karena tidak punya bekal yang cukup, bekal sehat, bekal pendidikan. Jadi itu yang kami ingin usahakan sama-sama. Dan mulainya sehat dari mana? Dari rumah yang sehat. Rumah yang sehat akan membuat keluarga yang sehat. Akan membuat lingkungan yang tanpa rumah yang sehat sulit kita bisa hidup dengan sehat. Rumah sehat, kampung sehat, maka yang berada di dalamnya akan menjadi sehat. Jadi ini yang menjadi perhatian kami. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih semuanya. Izinkan sesudah ini kami meneruskan perjalanan. Dan doakan nanti satu-satu bisa kembali lagi. Doakan agar kewenangan itu diberikan, supaya dengan kewenangan kita bisa melakukan perubahan. Saya mohon pamit, Bapak Pendeta, Bapak Kepala Suku, dan juga adik-adik semua. Sampai jumpa adik-adik. Jadi ada buku buat anak-anak, biar anak-anak bisa baca ya. Oh, ada di ibu juga. Oh ya, silakan ibu. Boleh ditip? Bapak sibuk di sini nggak bisa. Ya magelah. Lemes itu aja. Mana bikin colok sini? Terasa. Coba. Ya, terima kasih banyak untuk Bapak Presiden kami, Bapak Anies Baswedan yang sudah turun di lingkungan kami di Kompleks Kobiser. Nama lingkungan kami ini dari Kobiser, Kokoda, Biak, Serui, ada 3 suku di lingkungan yang sekarang Bapak duduk. Alamat RT 3, RW 3, Kelurahan Kelawasi. Kehidupan kami, harapan kami kepada Bapak kami tidak bisa sampaikan, Bapak sudah lihat dengan mata. Yang kami butuhkan di sini musola, untuk kami Bapak ada 2 agama di sini, agama Nasrani dan agama Muslim. Jadi kami butuhkan musola dengan PI pos pelayanan untuk kami di sini. Jadi mungkin itu yang kami bisa sampaikan di hadapan Bapak. Terus kami punya jembatan yang tadi Bapak sudah lewat. Jadi saya pikir mungkin saya tidak bisa bicara, Bapak sudah lihat, berarti sudah ada di Bapak. Dan kami di lingkungan sini, hati kami sudah terkandas untuk Bapak. Dan semua orang Papua sudah terkandas untuk Bapak. Kami tidak bisa goyang lagi kemana. Siapa yang datang untuk orang Papua, berarti itu milik orang Papua. Terima kasih banyak, waktu saya kembalikan. Nama saya Yakobus Andi Faidiban, suku besar Biak. Jadi tokoh masyarakat di lingkungan RT kami di sini. Terima kasih. Sudah bilang mengganggu. Saya baca dari katakan itu, kalau saya juga sudah menuliskan itu. Hati sudah kandas di Papua. Iya baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan buat saya. Pertanyaan saya yang pertama, ini saya tidak pakai apabila lagi ya. Kalau apabila itu masih sama-sama, tapi karena Bapak sudah ada di tengah-tengah kami, otomatis kami ikut Bapak.
Pertanyaan saya yang pertama, ketika Bapak sudah jadi presiden, sekarang yang terjadi ini adalah, saya bicara dari sisi agama, kami lihat banyak di media sosial, gereja dipalang, ibadah dibubarkan. Ya, itu juga menjadi dilema buat kami yang ada di Papua. Kenapa? Kami di Papua tidak pernah palang orang membangun musola. Membangun masjid itu tidak pernah. Apalagi kalau Bapak mau contoh yang lebih ini, Bapak bisa langsung ke Kampung Kokoda. Bukan di sini ya, di Kampung Kokoda, Sorong Selatan. Itu Kristen dengan Islam, itu agama saudara. Adik kakak. Jadi tidak ada palang-palang gereja, tidak ada saling menjatuhkan dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang sekarang saya lihat, kami di Papua ini, kalau mau bilang pendidikan sudah, tapi masih jauh dari harapan. Yang pertama, ekonomi kami pas-pasan, tetapi biaya pendidikan semakin meningkat. Yang kedua, sekolah negeri dibedakan dari sekolah swasta. Contoh sekarang lagi penerimaan pegawai P3K. Yang mengajar di negeri diutamakan, sedangkan yang swasta tidak diutamakan. Kenapa? Saya bertanya kenapa? Sedangkan sama-sama fungsi dan tujuannya untuk mendidik anak bangsa. Nah, ini mungkin ketika Bapak duduk di atas. Yang ketiga yaitu terkait dengan BPJS Kesehatan. Saya tidak mengerti ya sampai hari ini. Kami yang masyarakat. Singkat. Masyarakat juga yang jalanan panjang. Kami tidak dikasih kesempatan untuk mendapatkan BPJS gratis. Bahkan kebanyakan dari kami kalau sakit juga mau ke rumah sakit atau puskesmas kami berpikir 2 kali. Iya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ke Bapak. Waktu dan tempat nama saya Ibu Yanti Sigit Lina. Cuaca jadi kan terlalu banyak. Atas waktu kami selaku mahasiswa IMEKO sampaikan untuk Bapak tadi pembicaraan ini kita sudah dengar sudah. Cuma satu tempat ini ada masalah. Tempat ini ada masalah. Kalau memang bantuan turun tapi surat di tempat ini harus betul-betul ada supaya masyarakat duduk ini aman, tentram, tidak ada gangguan. Setuju? Karena tempat ini, tempat pemukiman ini ada masalah. Harus kita buka untuk Bapak Presiden ini supaya Bapak dengar, Bapak atur surat-surat masalah dengan yang terkait di dalamnya dengan masyarakat ini. Kasihan mereka duduk ini pasti juga ada yang mau bikin rumah agak sedikit bagus, tapi juga tempat ini bermasalah. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Oke, makasih kakakku. Cuaca jadi beliau mau balik. Terima kasih. Nanti ini memang salah satu persoalan tentang tanah ya, tanah adat dan lain-lain. Nanti kita carikan solusinya. Ini banyak tempat kita mengalami hal itu. Lagi dicek banyak masyarakat yang sudah tinggal berpuluh-puluh tahun tapi statusnya belum ada. Boleh aja sih. Ibu tadi Wiyanti soal kebebasan untuk menjalankan peribadatan. Jadi kami bersyukur sekali ketika memimpin di Jakarta itu adalah kota yang amat beragam. Dan selama 5 tahun Jakarta menjadi kota yang aman. Tidak ada keributan antar umat beragama. Izin-izin untuk mendirikan rumah ibadah diberikan setara untuk semua agama, dan semua diberikan fasilitas yang sama. Bahkan ada beberapa agama yang sejak Indonesia merdeka tidak punya fasilitas itu di Jakarta. Fasilitas misalnya bagi umat Hindu dibutuhkan tempat kremasi karena mereka tidak memakamkan dan tidak punya tempat kremasi yang gratis untuk rakyat. Jadi ketika yang miskin meninggal, sulit mereka untuk kremasi. Saudara memberikan, kami di PPK. Yang kedua, ada dari masyarakat membutuhkan kuil yang berpuluh tahun tidak pernah dapat izin, kemarin yang diberikan. Begitu juga dengan gereja, banyak gereja yang menunggu sampai 30 tahun lebih dan akhirnya diberikan izin. Sama juga dengan masjid, ada masjid yang tidak dapat izin juga untuk dibangun. Nah itu semua kami dekati dengan pendekatan komunikasi yang baik, bicara dengan semuanya, dan kami bersyukur bahwa semuanya terselesaikan dengan baik. Nah kami berharap spirit itu kita bisa bawa ke Indonesia supaya Indonesia menjadi tenang, damai, semuanya merasakan tenang. Lalu yang kedua tentang pendidikan, kami berpandangan tidak boleh ada diskriminasi antara negeri dan swasta. Dan kalau ada guru swasta
yang diangkat menjadi guru P3K, maka dia tidak harus dipindahkan ke sekolah negeri, supaya sekolah swasta juga sama majunya. Swasta dan negeri mendidik anak Indonesia yang sama, orang tua yang sama. Kenapa harus kita beda-bedakan? Bukankah mereka semua adalah anak bangsa kita? Kalau sekolah ini mendidik, ya sekolahnya mendidik orang asing, berarti ada perbedaan. Tapi kalau sama-sama anak Indonesia, kenapa kita bedakan? Toh ujungnya nanti kita juga bangsa Indonesia akan menerima hasil pendidikan mereka. Lalu yang ketiga, terkait dengan BPJS, ya jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan ini yang perlu kita koreksi. Jadi ini salah satu tema yang kita ingin perbaiki, karena ini dikeluhkan di banyak tempat. Bukan hanya oleh masyarakat, tapi juga oleh rumah sakit dan tenaga medis, tenaga kesehatan, karena mereka sering mengalami kesulitan. Itu insya Allah yang kami perhatikan. Lalu Bapak dari aspirasi tentang sholat dan pos PI, ya, pos pelayanan. Nanti kami berharap ketika kami bertugas ini menjadi salah satu prioritas tempat untuk kita perbaiki. Misalkan demikian ya, Bu Yanti, ini ibu kan guru ya. Ini ada buku dari istri saya untuk anak-anak. Dititipkan lewat Bu Yanti. Nanti ibu yang berikan. Ini buku bacaan buat anak-anak. Bu Ferry berikan dulu Bu Yanti. Ya, diberi buku biar anak-anaknya jadi senang membaca. Kalau anak-anak senang membaca, nantinya pengetahuannya luas, ya. Itu nanti di masyarakat. Sekali lagi tos lagi yang kanan. Iya, belas. Oke. Kita sudah harus bergerak karena ditunggu di tempat berikutnya. Itu nanti di masyarakat saja. Mohon pamit kami mendahului. Semoga bisa berjumpa lagi nantinya ya. Jalan, yang lain jangan sampai nanti pada jembatan. Sini,